Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar? Ya, pada pertemuan ini kita belajar satu judul, yaitu budaya tertib. Nah, kita melihat pada gambar ini macam-macam ya. Di sini ada yang tertib dan juga ada yang tidak tertib. Kita melihat bangun pagi, lalu membersihkan tempat tidurnya. Dia merapikan bantal dan juga melipat selimut. Kemudian gambar selanjutnya, seorang anak yang membuang sampah, tapi bukan pada tempatnya, tapi membuang di sungai. Ini adalah contoh tidak tertib. Melihat gambar yang ketiga, seorang anak sedang menyapu atau membersihkan halaman. Ini adalah sikap tertib. Dan gambar yang keempat, sedang asik menonton sambil tiduran dan mengangkat kaki. Ini artinya bukan sikap tertib. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14a. Teman-teman, perjanjian baru atau perjanjian lama? Ayo. Perjanjian lama. Betul? Salah. Yang benar adalah perjanjian baru. Ya, sama-sama baca. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Firman Tuhan memberikan nasihat supaya setiap orang atau teman-teman yang hidup dengan tidak tertib, kita bisa menasihati, kita bisa menegur, kita bisa memberitahu supaya mereka belajar untuk hidup tertib. Apa itu tertib? Yaitu suatu aturan atau tatanan yang harus ditaati dan dipatuhi dimanapun kita berada. Jadi tertib itu adalah aturan. Jadi kita harus menaati dan harus kita patuhi. Bukan hanya saat di sekolah atau hanya saat di rumah, tapi di mana saja pun kita pergi dan berada. Dan contohnya, membuang sampah pada tempatnya dan jangan menyeberang jalan sembarangan, tetapi berhenti ketika saat lampu hijau dan berjalan sesuai pejalan kaki ketika lampu merah. Tujuan tata tertib adalah agar tercipta keamanan dan ketentraman, agar individu mengetahui tanggung jawab, hak dan kewajiban, dan agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Misalnya ketika di rumah, tujuannya agar rumah terlihat rapi dan bersih, serta semua aktivitas di rumah dapat terkontrol. Contoh lain, ketika di sekolah, tujuannya agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Apakah sulit menerapkan hidup tertib? Jawabannya tentu tidak. Jangan melihat dari sekeliling kita atau orang lain, tapi mulailah dari diri sendiri. Dari hal-hal sederhana, misalnya membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Dan kapan dimulainya? Dari sekarang. Tidak menunggu kita besar atau dewasa, tapi dari masa kecil kita sudah menerapkan hidup tertib. Teman-teman, belajar untuk hidup tertib dalam segala bidang kehidupan, supaya kehadiran kita dapat menjadi berkat, juga menginspirasi orang lain agar menjadi lebih tertib pula. Baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kita, dan jangan lupa mengerjakan tugas dan dikumpulkan tepat pada waktu. Baik, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.